Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya langsung di sini akan menerangkan tentang mengapa filsafat ilmu penting dipahami. Ya, jawaban saya, dengan belajar filsafat kita mendapatkan beberapa keterampilan berikut, seperti memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, mengkomunikasikan ide secara efektif, dan mampu berpikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Dengan belajar filsafat, kita akan dilatih menjadi manusia yang utuh, yakni yang mampu berpikir mendalam. Dengan itu timbullah rasional komunikatif. Apapun profesi kita, kemampuan-kemampuan ini amat dibutuhkan. Di sisi lain, dengan belajar filsafat, kita juga akan memiliki pengetahuan yang luas. Yang kedua, apa hubungan filsafat dengan ilmu? Hubungannya filsafat dengan ilmu yaitu saling terkait satu sama lain. Keduanya tumbuh dari sikap refleksi, ingin tahu, dan dilandasi kecintaan pada kebenaran. Filsafat dengan metodenya mampu mempertanyakan kebahasaan dan kebenaran ilmu, sedangkan ilmu tidak mampu mempertanyakan asumsi, kebenaran, metode, dan kebahasaannya sendiri. Yang ketiga, apa hubungannya satu materi dengan materi yang lain? Menurut saya semua sangat penting dan saling terhubung, karena semua materi merupakan cikal bakal berfilsafat dan merupakan sebuah cara dalam memahamkan kita tentang filsafat dan agar kita sendiri tahu bahwa filsafat itu apa. Yang keempat, dari sekian banyak materi yang sudah dipelajari, materi apa yang membuat Anda paham? Ya, dari semua materi yang saya dapat, yaitu materi yang paling saya pahami adalah dimensi filsafat, yaitu tentang kriteria kebenaran. Karena dengan itu saya dapat memahami tentang suatu kebenaran yang sebenarnya, dan saya bisa membedakan antara suatu hal yang memang itu benar nyatanya, sehingga dengan saya memahami tentang teori kebenaran ini, saya dapat memilah dan memilih suatu hal yang benar dan yang salah. Yang kelima, yaitu berikan contoh dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Contoh ontologi yang sudah umum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti kursi. Dalam ontologi, kursi yaitu menggunakan realitas tentang kursi. Realitasnya adalah terdapat gambaran atau ide yang membuat kita mengenali sebuah kursi. Tidak peduli banyak model kursi yang ada, tidak peduli beberapa apapun ukurannya, warnanya, dan fisik yang berbeda, benda tersebut tetaplah sebuah kursi. Inilah yang menjadi realitas dari ide gambaran yang ada. Lalu contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan, contohnya yaitu meja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu bahwa benda tersebut adalah meja? Ya, dengan dan berdasarkan hal apa kita bisa memiliki pemikiran dan anggapan bahwa itu benar-benar sebuah meja? Awal mula tentu kita memiliki pengetahuan dan menangkap keberadaan tentang meja melalui panca indera kita. Setelah itu mulai dilakukan analisa yang dilakukan akal kita, kemudian mengkategorikannya menjadi sebuah ilmu pengetahuan yang membahas tentang meja. Teori aksiologi yang selanjutnya yaitu memiliki ranah diantaranya yaitu tentang etika dan estetika. Apabila kita sudah memahami dan mengetahui tentang suatu ilmu pengetahuan, kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi. Aksiologi ini yang membahas tentang manfaat yang didapatkan dari ilmu pengetahuan tersebut yang didapatkan, dan apakah ilmu pengetahuan tersebut dapat memberikan manfaat atau malah sebaliknya. Jadi jika dikaitkan dengan dua contoh di atas yaitu kursi dan meja, bisa dikaitkan apakah pengetahuan tentang meja
kursi dan meja tersebut dapat memberikan manfaat di dalam kehidupan sehari-hari kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.